Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kepada yang terhormat dipersilakan. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Innal hamdalillah alladzi ahlal ikhwan wal ahwat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yasudullah 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'ala kulli shay'in ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, alhamdulillah hadir sebagai narasumber dari intelijen dari Kejari Kota Bekasi, masih muda, masih seger-seger. Insya Allah akan memberikan materi kepada adik-adik semuanya, kepada kita semuanya, pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Disimak, dimanfaatkan, direkepkan atau dicatat di dalam hati apa yang disampaikan. Kalau nanti ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan nanti. Yang saya hormati Ibu SMP Negeri 6, yang saya banggakan, yang saya hormati, dan adik-adikku, anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk kita, untuk generasi yang akan datang, berkah. Dan mudah-mudahan ilmu yang dapat atau yang didapati dari sekolah ini bermanfaat untuk kamu di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang itu harus ada yang memimpin di setiap daerah, baik itu di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, bahkan di kota, provinsi, bahkan negara kita, negara Indonesia. Nah ini insya Allah calon-calon pemimpin yang akan datang, mudah-mudahan cari ilmu untuk masa yang akan datang. Karena kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu akan bisa membawa kemana kita jalan, gitu ya. Orang bijak mengatakan hidup dengan agama pasti terarah. Yang kedua, sekolahnya bagus, belajarnya bagus, nanti akan mendapatkan hasil. Insya Allah hasil tidak akan mengecewakan bila kita sungguh-sungguh mencarinya. Bapak sebagai kepala dinas, sebagai PLT Kepala Dinas Kota Bekasi mengajak kepada adik-adik untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak kita, kajari kita ya, lewat Bapak intelnya, lewat Bapak yang masih muda, yang ganteng-ganteng di sini di depan, yang cantik-cantik.
ikuti, dengarkan, manfaatkan. Itu mungkin yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya hanya mengucapkan selamat, sukses menjalankan tugas sampai tuntas. Semoga berhasil, ilmunya bermanfaat. Billahi fi sabilillah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Oscar, dipersilakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Pak Ahmad Yani. Yang kami hormati juga Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Bekasi, Ibu Wanima. Dan yang saya hormati juga para tenaga pendidik SMP Negeri Kota 6 Bekasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan sama yang kami cintai dan kami banggakan para siswa-siswi SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Materinya tentang judi, apalagi judi online. Mungkin sedikit saya gambarkan, sekarang itu sedang maraknya terjadi judi online. Apalagi dampaknya kalau kita jadi pelaku tindak pidana, karena dengan judi online itu kan untung-untungan, it's a game. Ini awalnya dari permainan. Jadi rata-rata sering itu kadang judinya itu berbalut dengan permainan. Pertama kalian dikasih demo, untuk kalian penasaran, kalian buka lah. Biasanya iklan tersebut ada yang beberapa detik gitu kan, setengah menit, 30 detik lah paling lama ya saya lihat itu. Kalian dikasih demo, kalian bisa mainkan sendiri kan. Kadang kalau kita diamin tetap bisa kita close kan. Kadang kalau kalian penasaran, kalian memainkan sendiri kan. Akhirnya itu diarahkan ke mereka sistemnya. Sampai buka akun sendiri, sampai terhubung sama email media sosial kalian, apalagi sampai ke nomor rekening kalian. Kalian sudah punya itu nggak? Punya buku tabungan nggak? Nggak. Jangan sampai dihubungkan ke judi online itu, adik-adik semua ya. Gunakanlah dengan bijak game online tersebut. Jangan menghabiskan waktu kalian seharian untuk game online itu sendiri. Ya pergunakan kalau lagi suntuk, paling lama 1 jam udah paling lama itu. Karena sekilas pengantarnya saya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama rekan saya Jaksa Ibrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jaksa Intelijen. Kepada Bapak M. Maulid Ibrahim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua yuk. Ya benar, jadi materi tentang hari ini yang ingin disampaikan adalah tentang judi ya, oke. Ada yang suka main judi nggak di sini? Nggak ada. Apa yang kita guys? Kenapa? Nggak ada ya, baguslah. Jangan main judi ya. Nah, sebelumnya kita sebelum masuk ke pemaparan, saya pengen tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih judi itu apa sih sebenarnya? Coba silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurrahma dari kelas 9I. Saya sudah mengetahui garis besar tentang judi. Jadi judi atau gambling ini adalah salah satu sistem permainan, tapi dia ini menggunakan uang sebagai taruhan dan menggunakan
laki atau keuntungan. Jadi banyak juga situs-situs yang menggeret masyarakat untuk tadinya judi itu cuma buat kayak main game, ternyata keluarin duit gitu buat taruhan sampai akhirnya jadi miskin gitu. Masih bisa ngomong dulu lagi. Tinggal dulu. Oke, terima kasih ya disampaikan oleh temannya tadi. Judi ini ya melibatkan adanya keuntungan di sini. Kita mempertaruhkan harta kita, tapi biasanya bentuknya uang gitu kan. Untuk uang kita pertaruhkan nih untuk ya sesuatu lah, misalkan ngebank sesuatu. Yang dihandalkan di sini hanya keuntungan sebenarnya. Kita hanya berspekulasi di sini. Kita menang apa enggak ya? Kita nggak ada yang tahu gitu. Nah itu tapi kita taruhkan. Nah dari taruhan yang tersebut nanti misalnya mungkin kita menang atau kalah, tapi itu nggak ada yang tahu karena basicnya adalah spekulasi tadi. Nah sebenarnya judi itu dilarang ya. Kalau di Indonesia ini dilarang. Di beberapa negara judi itu sebenarnya ada yang dilegalkan, tapi di Indonesia ini dilarang. Terutama ini di pasal 303 ayat 3 KUHP. Ini bunyinya, yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka. Oke, next. Nah ini tadi kita bahas judi secara konvensional aja. Nah itu intinya adalah kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Nah ini sama persis yang disampaikan oleh tadi temannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atullah Fahri Ardianto dari kelas 9B. Jadi kalau menurut saya orang-orang itu tertarik dengan judi itu dikarenakan ketika orang-orang baru pertama kali memainkan judi atau judi online itu pasti bakalan dapat keuntungan berturut-turut. Nah, tapi ketika sudah mulai dimainkan secara rutin, nah itu akan lama-kelamaan sistem logaritma dari si perjudian ini mulai aktif. Jadi judi online itu dirancang oleh sistem logaritma yang dimana ketika orang pertama kali memainkannya itu pasti akan diberikan keuntungan berturut-turut, tapi ketika berkelanjutan sistem logaritmanya akan kembali berfungsi dan juga akan memberikan lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Nah, karena orang ini sudah tertarik di awal karena selalu diberi keuntungan, jadi ketika gagal dia feelsnya kayak nyoba lagi sampai berhasil lagi, terus sudah berhasil gagal lagi, nyoba lagi, begitu seterusnya. Kalau pendapat saya seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman atau bagaimana? Saya itu lebih tertarik ke pembelajaran logaritma coding. Iya, jadi mempelajari juga sistem. Ada sempat saya ikut semacam seminar itu membahas logaritma tentang perjudian itu. Algoritmanya itu iya. Sistem judi online ya biasanya. Iya, betul. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman. Oke, tadi salah satu jawabannya kalian sering gunain apa sih di sini kata-kata? Apa? Instagram, terus apa lagi? TikTok, Twitter sekarang namanya X ya. Oke, nah itu ada nggak kalian pernah lihat itu di situ yang membahas tentang algoritma dari judi online? Ada ya. Nah, emang itu betul sekali apa yang dikatakan. Memang pada awalnya itu biasanya kita dikasih menang tuh, kita misalkan istilahnya apa itu, depo ya, deposit uang 100.000, 200.000 misalnya, itu dikasih menang, itu enak nih, menang terus kan, dapat banyak. Pas kita depo nanti agak lebih banyak, misalkan 1 juta, 2 juta,
tiba-tiba amsyong gitu kan, kalah, rugi. Nah itu kan sedih juga kalau begitu. Nah itu trik algoritma dari judi online itu seperti itu ya. Mereka sengaja memberikan kita kemenangan. Nah nanti akhir-akhir kita dikasih kekalahan. Nah kalau udah kalah biasanya kita ruginya besar tuh kan. Banget orang di Indonesia yang tertarik pada judi online karena juga dari segi ekonomi mereka yang kekurangan, maka dari itu mereka berpikir mereka akan bisa merubah ekonomi keluarga mereka melalui judi online ini. Seperti yang tadi Kata bilang, judi online itu awalnya mereka akan memberikan kemenangan yang terus-menerus, tapi nanti juga lama-kelamaan judi online itu akan dari sistemnya itu akan terus membuat si pemainnya ini membuat rugi, yang artinya pemainnya ini akan rugi banyak yang menghabiskan harta dari si pemainnya ini. Itu saja dari saya. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Ada kemudahan untuk diakses gitu kan, karena ya hampir semua rata-rata udah bisa akses internet, bahkan adik-adik semua juga udah pada punya smartphone kan pasti kan, tapi nggak tahu. Nah ini jenis-jenisnya nih ada yang tahu nggak? Ya, mungkin ada yang familiar nggak ibu? Ada jenis-jenis judol yang biasa dimainkan di Indonesia. Paling populer apa sih yang paling sering kalian dengar biasanya? Apa? Six domino, five domino, terus apa lagi? Gaplek itu kan mainan kartu itu bukan ya? Ada judi online juga. Oh keren juga sekarang ya. Apalagi? Tadi ada Hex, ada Gaplek, Blackjack. Nah, sekarang pertanyaan yang paling gacor yang mana coba? Ini pernah di WhatsApp nggak kayak gini gacor? Pernah ya? Saya jujur belum pernah sih ditawarin kayak gini. Mungkin tapi ternyata praktiknya banyak juga ya. Saya nggak dapat ini ya, WW kayak gini ya. Biasanya kalau dapat WW gini kalian balas atau gimana? Hah? Kerjaan balik. Nah coba kerjaan baliknya gimana coba? Waktu itu aku pernah dapat kiriman kayak gitu juga. Waktu itu pernah dapat kayak gitu, tapi dari SMS. Terus saya balas yang pakai kota habis dari Indosat. Kalau dapat kayak gini kan, maksudnya jangan sampai kita tertipu gitu, ditawari keuntungan kayak gini. Nah kita harus pilih dulu, kita kita saring dulu, kita filter dulu. Ini chat tentang apa sih gitu kan? Jangan asal main, apalagi dia ngasih link atau apa nanti, ya jangan langsung main klik aja kan. Kita takutnya juga nanti ini nah fisik kayak gitu, betul itu. Jadi lebih baik kita pertama kita cek dulu, kita filter dulu ini tentang apa. Kalau memang ini mengarah ke judul, mending langsung diblok aja gitu ya. Oke, silakan apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Maharani dari kelas 9I. Saya akan menjawab tadi dampak-dampak negatif dari permainan judi online. Pertama tadi sudah disebutkan dapat menyebabkan kemiskinan. Orang-orang yang kira-kira dampak lain yang udah disebutin tadi judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Krishin Bazahara dari kelas 8H. Kalau menurut aku dampak paling negatif dari judi online itu karena kita kan di sini main HP itu kan udah lumrah ya. Sedangkan judi online itu gampang banget diakses. Jadi di HP remaja-remaja pun saya rasa kebanyakan udah ada tuh judi-judi online, aplikasi judi online. Orang-orang sekitarnya pun yang lihat dia main HP mungkin kayak, oh ya udah orang yang lain juga banyak yang main HP, tapi ternyata dia ternyata lagi main judi kah atau apa. Dan kita udah terlanjur ikut, gimana cara keluarnya gitu? Kira-kira ada yang bisa ngasih pandangan nggak? Wih banyak nih, satu-satu ya. Oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Fasalwa dari kelas 9. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara menghindari perjudian tersebut. Pertama, jika ada iklan tersebut, kita harus bisa mengkontrol
biar Dari kelas 9B. Nah, saya mau kasih tahu caranya ngindarin perjudian atau cara keluar dari lingkaran setan gitu. Cara pertama, kalau misalnya tadi udah dijelasin sama Rehana, kalau misalnya ada iklan-iklan kayak gitu, minimal harus nahan lah, biar nggak tertarik atau gimana, jadi skip. Terus kalau misalnya keluar dari perjudian itu harus sadar kalau misalnya dia udah rugi, udah nyusahin orang lain banyak. Terus ya mencari teman lah, teman yang bisa membantu ini, membantu keluar dari situ. Iya, benar sadar. Udah ya? Iya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya guys, kalian gimana sih cara kita menghindari video online? Tadi udah dikatain yang dikatakan teman-teman itu, kalau ada iklan-iklan video online baik di skip aja, langsung di skip. Terus ya ini salah satunya juga adalah meningkatkan kesadaran kita untuk akan bahaya dari video online tersebut. Jadi emang kalau dari awal kita udah tahu video online ini bahaya, langsung hindari aja. Dan juga kita sebagai ini ya, kita ingetin juga teman-teman, misalnya ada teman-teman kalian yang kalian tahu nih, oh dia nih emang suka main video online, itu bantu diingetin juga, dikasih gambaran nanti ke depannya gimana, efek-efek negatifnya apa. Atau bahkan amit-amit keluarga kita sendiri misalnya, kita menemukan misalnya saudara kita atau orang tua kita ternyata ada yang main video online, nah itu kita bantu ingetin juga sebelum keadaannya makin parah gitu ya. Karena itu ya seperti tadi dampak-dampak yang dikatakan teman-temannya itu bisa merembet kemana-mana, lebih luas nanti. Nah, kalaupun kita memang sudah terlanjur misalnya udah pernah coba dan pernah tertarik itu main judi online, nah dengan pengetahuan yang kita dapat sekarang itu lebih baik kita langsung udah hentikan aja, kita ingat aja dampak negatif yang lebih besarnya ke depannya bagaimana. Nah, terus juga mencari lingkungan-lingkungan yang suportif, misalkan carilah circle pertemanan yang memang pergaulannya arahnya positif gitu ya, jangan yang main judi online terus, atau bahkan praktik-praktik tindakan kriminal yang lebih parah gitu. Itu kalau ada circle seperti itu udah kita tinggalin aja, kita bagus join sama circle yang lebih positif gitu ya. Oke, terus next. Nah ini nih, apa sih kira-kira yang lebih baik dilakukan selain judi online? Mungkin kan ini khususnya para remaja ya, karena kan ini adik-adik semua masih SMP ya. Makanya trading saham itu di Indonesia dilegalkan, tapi judi online itu dilarang begitu ya. Ini next. Ini udah habis ya. Jadi mungkin itu saja materi, karena memang saya rasa judi online adik-adik juga udah lebih paham, apalagi tentang bahayanya dan bagaimana cara penanggulangannya. Dan ya saya harap semoga adik-adik sekalian semua di sini nggak ada yang terjerumus ya ke praktik judi. Oke, saya akan akhiri dengan kata-kata hari ini ya. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi jangan main judi online, nanti kamu rugi. Mengembangkan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Publik. Menjadi isu serius. Faktanya,
Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan terkait penyelenggaraan judi online. Ada tujuan nomor 1 Iya. judi online. Saya ingin bertanya, apakah ada sebuah tim kewajiban atau satgas yang dapat melindungi masyarakat dari judi online? Seperti menghapus situs judi online. Langsung jawab aja ya. Jadi sebenarnya mungkin udah ada yang pernah lihat belum pemberitaannya itu. Sebenarnya pusat pemberantasan judi online di mana sih? Ada yang tahu nggak sih di Indonesia itu? Nah itu betul itu. Jadi untuk saat ini di pemerintah sekarang memang yang dipusatkan untuk langkah-langkah untuk menangani judi online itu memang dipusatkan di Komdigi ya. Mereka kan memang diberi wewenang untuk seperti memblokir situs-situs judi online dan juga mungkin mengedukasi masyarakat tentang bagaimana. Tapi itu kan terbatas dengan Komdigi. Kalau edukasi masyarakat bisa semua. Contohnya hari ini kami dari Kejaksaan juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat turun langsung ke sini untuk memberikan. Jadi kalau pertanyaan itu memang saat ini memang masih di Komdigi, namun mungkin kedepannya karena melihat yang lebih marak lagi di judi online, karena di Komdigi kemarin juga sempat ada masalah juga kan kalau kita lihat pemberitaan, mungkin penanganannya masih belum maksimal. Ya kita doakan juga lah di pemerintahan yang baru ini, karena ada pemisahan kementerian di situ, yang dulunya Kominfo sekarang Komdigi namanya. Halo Sobat Adiaksa. Jaksa masuk sekolah. Halo Sobat Adiaksa. Jaksa masuk sekolah. Halo Sobat Adiaksa. Jaksa masuk sekolah.